Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Coupe dalam bahasa Prancis atau coupe dalam bahasa Inggris sebenarnya diawali dari sejak zaman kereta kuda macam ini pada abad ke-18. Kemudian dilanjutkan ke mobil-mobil yang identik dengan pintunya yang berjumlah hanya 2. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengembangan pola pikir konsumen dan produsennya, muncullah coupe 4 pintu, sedan yang atapnya lebih sporty. Jangankan sedan, SUV atau crossover pun ada yang dikupe-kupekan. Tapi pada video ini kami hanya membahas tentang sedan coupe, BMW versus Mercedes. Peperangan ini diawali dari Mercedes-Benz. Dia pertama kali membuat coupe yaitu Mercy CLS tahun 2004 dan sampai sekarang sudah ada 3 generasi. BMW baru akhirnya ikutan di tahun 2011 menjawab tantangan Mercedes dengan mengeluarkan ini, BMW dengan kode F06. Ini adalah BMW 6 Series Grand Coupe. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. BMW 640 Grand Coupe yang ini tahun 2013 merupakan mobil yang dulu sangat kami inginkan. Kenapa? Karena murni hanya bentuknya. Bentuknya itu sangat amat keren, seksi. Mungkin ini BMW modern yang paling keren. Pantatnya itu sangat amat menggoda. Dulu ingin sekali kami beli namun tidak jadi karena mahal dan lupa kalau tidak punya uang. Akhirnya hanya tersimpan di hati saja. Kemudian tiba-tiba ada teman yang jual, dan berhubung masih ada di dalam hati mobil ini, maka kami bilang, boleh tapi coba dulu ya. Walaupun sebenarnya tidak mampu beli, setidaknya kami tidak mati penasaran. Sebentar, sejarah BMW seri 6 belum diceritakan. Pada tahun 1976, BMW membuat seri 6 dengan kode E24. Luar biasa, kami suka sekali dan harganya sekarang terus-menerus naik. Kalau ada yang punya dan rela meminjamkan ke kami, bolehkah kami dipinjamkan? Namun aneh sekali, mobil sekeren ini tahun 1989 mereka menghentikan produksinya dan tidak melanjutkan seri 6. Tapi tidak ada angin dan tidak ada hujan, tahun 2003 dilanjutkan. BMW seri 6 dengan kode E63 memakai platformnya seri 5 yang E60 dengan gaya desain Chris Bangle. Ada yang suka dan ada yang tidak. Kemudian tahun 2011 zamannya BMW yang ini, ada yang coupe dengan kode F13. Ada yang convertible dengan kode F12 dan ada yang Grand Coupe ini. Grand Coupe ini panjangnya lebih panjang 11,7 cm dibandingkan dengan kembarannya yang 2 pintu. Platformnya sama dengan BMW seri 5 yang F10 namun lebih pipih, lebih lebar dan lebih panjang. Panjang total mobil ini 5 meter lebih, hampir sepanjang BMW seri 7. Lanjut mengenai bentuknya. Grillnya ini dengan ukuran yang masih sangat enak dilihat. Iya, ini dia mesinnya. Di balik kap mesin tersimpan mesin 3000 cc inline 6 yang menghasilkan tenaga 315 horsepower dan torsi maksimal 450 Nm berkat twin power turbo. Kami suka turbo. Menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui transmisi 8 speed. Kalau dari samping berbentuk jauh lebih keren daripada Mercedes-Benz CLS di masanya. Ban depannya ini 245 tebal 40, diameter velg 19 dan belakangnya 275 35 19 juga. Terlihat kurang besar velgnya. Dan dari belakang lihatnya bawaannya malas balikin mobil. Seksi sekali, lihat itu. Gila ini. Apabila ini seorang wanita pantat seperti ini, bawaannya ngeliatnya dari belakang aja daripada dari depan. Dengan knalpot asli dan lihat ini, lampu high mount-nya memanjang di atas kaca belakang.
Ini yang unik sekali adalah logo belakang BMW-nya berfungsi untuk kamera mundur, namun juga berfungsi untuk membuka bagasinya. Ukuran bagasinya tergolong biasa-biasa saja, apalagi kalau dibandingkan dengan seri 5, ya ini jauh lebih kecil. Tapi apabila Anda membawa bawaan yang sangat banyak tanpa butuh jok belakang, ini bisa dilipat. Praktis, macam hatchback. Jadi bisa muat banyak, walaupun ini kecil. Pintu-pintu pada mobil keren ini semuanya. Jendela-jendela pada mobil ini semuanya. Kaca-kaca pada mobil ini semuanya. Bukan. Pintu-pintu pada mobil ini semuanya frameless, macam ciri khas keseksian suatu coupe. Dan keempat pintunya juga soft closing, macam kitchen set mahal. Ini kacanya akan terbuka sedikit dulu kalau pintunya dibuka. Ya itulah frameless agar tidak tabrakan dengan bodinya. Ini tulisan Grand Coupe yang tertutup kaca terlapisi kaca film. Apabila ini kaca filmnya bening, pasti akan terlihat bagus sekali. Kita duduk belakang dulu. Mobil coupe 4 pintu. Luar biasa ya. Ini masih ada ruangan loh. Kaki masih lumayan, agak sedikit bisa masuk. Kemudian legroomnya ini posisi nyetir kami depan, ya sekitar setengah jengkal masih. Headroomnya masih sisa satu jari lah, tapi cukup. Tinggi kami 174 cm. Ngambil seatbeltnya nggak gampang-gampang amat. Ada armrestnya. Armrestnya juga sekalian ada 2 cup holder dan tempat naro-naro. Ada AC belakang yang bisa diatur suhu dan blowernya. Jadi ada 2 blower depan dan belakang dan 4 zone temperatur. Luar biasa. Nah, apabila Anda mau privacy lebih di belakang sini, Anda bisa menutup. Ada tirainya. Jadi bisa ngapa-ngapain di belakang sini. Ngapain ya? Enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Nah, tapi ini duduknya enak. Nggak ngeselin gitu, nggak seperti duduk di coupe-coupe lain. Nggak intimidating. Nah, di atasnya ada lampu. Semacam lampu baca. Dan bisa diarah-arahin, keren sekali. Wah. Terus ini ya, duduknya enak banget. Nah, apabila depan Anda agak kurang ajar supirnya, bisa kita atur. Bangsat nggak bisa. Nah, sekarang kita tes kacanya bukanya sampai seberapa. Biasanya mobil coupe itu bisa sampai habis, luar biasa, hampir tidak ada sisa. Bukannya luas. Mantap. Kemudian duduk depannya. Luar biasa, ini dashboard kami sangat suka dengan bentuknya. Seperti tidak akan jadi kuno termakan zaman. Semua material di sini juga sangat amat mahal, membuat orang susah terasa menjadi orang kaya di dalam sini. Instrumen clusternya masih memakai jarum dengan ada sedikit LCD. Belum yang full LCD, tapi tidak apa-apa, ini sudah cukup. Memakai sistem iDrive, tapi belum iDrive yang terbaru. Belum touchscreen karena ini bukan generasi iDrive yang terakhir. Tapi tidak masalah, ini bukan operating system yang sulit dimengerti. Bahkan untuk generasi X, macam kami. Sistem iDrive ini juga tersambung ke audio Bang & Olufsen BNO yang berjumlah 16 speaker, bertenaga 1200 watt. Membuat mobil ini serasa jadi home audio yang mahal. Shifternya model pisang yang enak dipegang. Ada brake hold-nya juga. Ini di Wuling juga ada. Ada auto headlamp dan auto wiper. Ya, hal-hal yang wajib untuk mobil yang barunya harganya miliaran. Kemudian posisi duduknya. Ya, ini BMW pasti enak. Setelan joknya banyak dan setirnya tilt dan teleskopik secara elektrik. Oh iya, ini adalah BMW seri 6 yang dipanjangkan dan ditambahkan pintu belakang. Tapi jok depannya tidak diganti, tetap memakai seri 6 yang 2 pintu. Sehingga seatbelt tidak menempel di pilar B, malah menempel di jok. Dan secara elektrik bisa diatur dari belakang. Buat apa? Yes, mobil ini memang keren dengan kekupeannya. Namun jadi ada beberapa pengorbanan. Headroomnya itu sempit. Dan ngelihat keluar juga sempit.
Duduknya sangat rendah, membuat jadi terasa berada di ruangan yang kecil. Apabila Anda klaustrofobia, akan jadi parno di belakang sini. Melihat ke belakang lewat spion tengah pun sangat kecil sekali celahnya. Untung saja ada moonroof yang membuat hari Anda lebih bercahaya, tidak kegelapan. Tapi ini tidak bisa dibuka penuh, hanya bisa tilt saja. Karena ini macam sport car yang 4 pintu, tadinya kami pikir suspensinya akan keras sekali. Namun kami salah, ternyata ini empuk. Tidak seempuk seri 7 tentunya, tapi ini empuk yang masih mantap. Membuat tidak khawatir melewati jalanan beton yang bumpy. Ya mungkin karena velgnya tidak terlalu besar juga di mobil ini. Kalau dibesarkan lagi mungkin akan keras. Walaupun platform mobil ini sama dengan seri 5 yang dipasang bodi yang lebih pendek, membuat center of gravity jadi lebih rendah yang pasti membuat jadi lebih stabil. Apalagi kalau mode berkendara diubah menjadi sport, suspensi jadi lebih mengeras, setir lebih direct karena lebih berat, dan gearbox memiliki gigi dengan RPM yang lebih tinggi. Rasanya berubah menjadi mobil sport yang tidak terlalu sport. Tenaganya memang cukup menggelegar tapi belum sampai membuat jadi ternganga-nganga. 0 ke 100 km per jam diklaim hanya diraih dalam 5,4 detik. Itu cukup. Bahagia sekali rasanya akhirnya mengendarai mobil impian tanpa harus membeli, walaupun hanya sebentar. Mobil ini dijual dengan harga normal. Apabila Anda pedagang mungkin masih masuk angkanya. Apabila Anda pemakai, ini merupakan pilihan yang tepat karena mobilnya masih standar dan masih sangat amat segar. Kilometernya belum 15.000. Silakan hubungi nomor telepon yang ada di description di bawah apabila tertarik. Apabila Anda ingin yang baru, sebenarnya sudah tidak ada. BMW seri 6 ini adalah Grand Coupe yang terakhir. Sebenarnya BMW sekarang sudah melanjutkan seri 6 menjadi seri 8. Ya, agak mengecewakan yang tadinya angka 8 itu adalah bentuk coupe dari seri 7, sekarang jadi angka baru untuk seri 6. Dan juga ada Grand Coupe-nya. Kami lihat di Frankfurt Motor Show. Keren sekali. Overall, mengenai BMW 640i Grand Coupe merupakan mobil impian kami yang sudah seharusnya bisa menjadi kenyataan Anda juga untuk keluarga baru yang tidak punya anak lebih dari 2. Dan tentunya yang mampu. Karena mobil ini bisa dibilang sempurna apabila Anda nyetir sendiri dan suka bawa 1 istri plus 2 atau 3 anak atau 4 istri sekaligus. Muat. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi Omobi dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.